Di tepian Sungai Kapuas yang luar biasa megah, di jantungnya Kalimantan, ada seorang tokoh visioner. Dia tuh bukan cuma bangun kerajaan, tapi lebih dari itu, dia menancapkan fondasi sebuah peradaban. Nah, ini dia kisahnya, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Nah, kutipan ini benar-benar nganggap inti dari semua yang dia lakuin. Coba bayangin, dia ini kayak arsiteknya tatanan baru. Dia berhasil gabungin iman, perdagangan, sama kekuasaan jadi satu. Gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana dia bisa wujudin visi yang sehebat ini. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya sosok di balik visi sebesar ini? Dan dari mana ceritanya dimulai? Semuanya itu dimulai di sini, tepat di pertemuan dua sungai raksasa, Kapuas dan Landak. Dan pemilihan lokasi ini, ini sama sekali bukan asal-asalan loh. Ini tuh titik yang super strategis. Bisa dibilang ini urat nadinya perdagangan yang nantinya bakal jadi pusat kekuasaan baru, Kesultanan Pontianak. Oke, buat ngertiin sehebat apa Sultan ini, kita harus flashback dulu. Kita perlu lihat akarnya, masa mudanya sebagai seorang terpelajar. Tahun 1738. Di tahun inilah beliau lahir. Ayahnya itu seorang ulama besar dari Hadramaut, jadi bisa dibayangin ya, beliau tumbuh di lingkungan yang religius sekaligus kosmopolitan. Nah, ini dia, awal mula yang bakal nentuin takdirnya kelak. Pendidikannya ini yang bikin dia beda, bener-bener paket komplit. Gak cuma mendalami ilmu-ilmu agama, tapi dia juga jago banget soal kepemimpinan dan dakwah. Beliau juga paham betul seluk-beluk adat Melayu dan politik lokal. Plus, ini dia kuncinya. Dia juga menguasai jaringan perdagangan dan diplomasi. Ini kombinasi yang, jarang banget ada dan kuat sekali. Ulama, negarawan, pedagang. Tiga kata ini benar-benar jadi pilar identitasnya. Seorang ulama yang ilmunya dalam, seorang negarawan yang visinya jauh ke depan, dan seorang pedagang yang super lihai. Nah, tiga perang inilah yang nantinya dia satuin buat membangun kerajaannya. Jadi sebelum ada istana megah atau masjid yang agung, ada sebuah perjalanan panjang. Dan ini bukan sekedar jalan-jalan tanpa tujuan ya, ini adalah sebuah misi. Misi yang sangat strategis buat bangun aliansi dan meletakkan fondasi kekuasaan. Perjalanannya membawa beliau ke pusat-pusat kekuasaan Melayu yang paling penting waktu itu, mulai dari Mempawah, lanjut ke Banjarmasin, sampai ke Palembang. Setiap tempat yang dia singgahi itu bukan kebetulan, tapi langkah yang udah diperhitungkan matang-matang buat membangun jaringan dan pengaruh. Nah, ini salah satu langkahnya yang paling jenius, diplomasi lewat pernikahan. Waktu beliau menikahi putri dari Kesultanan Mempawah, itu bukan cuma soal dapat pasangan hidup loh. Ini adalah langkah politik yang memperkuat legitimasinya sebagai calon pemimpin besar. Kelihatan banget kan, kecerdasan strategisnya udah jalan dari awal. Oke, fondasi politik dan sosialnya udah kokoh. Sekarang, tibalah saatnya. Momen puncak di mana sebuah visi besar akhirnya mulai jadi kenyataan. Dan lokasi yang dia pilih ini, menurut cerita orang-orang di sana, itu wilayah yang dianggap angker, liar, penuh tantangan. Tapi, disinilah bedanya seorang visioner. Di saat orang lain lihat rintangan, beliau justru melihat sebuah kanvas kosong yang siap dilukis dengan sesuatu yang benar-benar baru. Coba catat tanggal ini baik-baik, 23 Oktober 1771. Ini hari yang bersejarah. Di hari inilah, di pertemuan Sungai Kapuas dan Landak itu, beliau secara resmi membabat alas, membuka hutan dan mendirikan pemukiman baru. Inilah cikal bakal sebuah kota besar. Dan dua bangunan inilah yang pertama kali beliau dirikan, Masjid Jami sebagai jantung spiritualnya dan Istana Qadriyah sebagai pusat pemerintahannya. Keduanya ini jadi simbol lahirnya sebuah kekuatan baru, Kesultanan Pontianak. Mendirikan kesultanan itu satu hal, tapi mengubahnya jadi pusat peradaban yang maju dan ramai, nah itu level yang beda lagi. Gimana caranya beliau melakukan itu? Yuk kita lihat. Visinya soal pelabuhan internasional yang terbuka untuk semua, itu beneran kejadian dan cepat banget. Pedagang dari mana-mana datang. Ada orang Melayu, Arab, Tionghoa, Bugis, bahkan sampai orang Eropa. Semua kumpul di sini, mengubah Pontianak jadi pusat perdagangan yang super kosmopolitan, ramai, dan dinamis. Kesuksesan ini jelas bukan kebetulan. Semuanya ditopang sama kebijakan-kebijakan yang cerdas. Beliau mengangkat pejabat-pejabat yang kompeten, memberikan perlindungan buat para pedagang, memperkuat syiar Islam, dan di saat yang sama mengatur pelabuhan dan pajaknya dengan adil. Kuncinya itu keseimbangan sempurna antara spiritualitas dan kemakmuran. Nah,
Ini nih yang bikin beda banget. Pontianak itu gak dibangun kayak kerajaan feodal pada umumnya yang tertutup. Beliau justru memimpin sebuah negara dagang yang religius. Sebuah tempat di mana iman dan bisnis itu jalan bareng, bergandengan tangan, dan saling menguatkan satu sama lain. Dan jangan lupa, saat itu tekanan dari kekuatan Eropa kayak VOC itu kuat banget. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau nggak milih jalan perang. Sebaliknya, beliau memainkan diplomasi yang super hati-hati. Ini kayak main catur politik level dewa, yang hasilnya bikin Pontianak bisa tetap berdaulat tanpa harus terseret ke dalam perang yang pastinya bakal merusak. Setiap kisah hebat, pasti ada akhirnya ya. Sultan Syarif Abdurrahman pun wafat. Tapi warisannya itu hidup selamanya. Terukir abadi dalam sejarah Kalimantan dan juga Nusantara. Garis waktu ini ringkasan dari sebuah kehidupan yang benar-benar luar biasa. Lahir tahun 1738, mendirikan Kesultanan tahun 1771, dan wafat tahun 1808. Total 70 tahun. Waktu 70 tahun yang bukan cuma berlalu gitu aja, tapi benar-benar mengubah wajah Kalimantan Barat untuk selamanya. Jadi apa sih warisan terbesarnya? Beliau itu bukan cuma pendiri kota Pontianak atau sultan yang pertama. Lebih dari itu, beliau adalah penyebar Islam lewat jalur perdagangan yang damai. Dan yang paling penting, beliau membuktikan kalau sebuah negara Melayu itu bisa loh berdiri mandiri dan makmur, bahkan di tengah zaman yang penuh gejol. Dan pada akhirnya, kisah Sultan Syarif Abdurrahman ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Gimana caranya visi satu orang aja yang didasari iman, ilmu, dan keberanian bisa melahirkan sebuah peradaban utuh, peradaban yang bahkan masih bertahan sampai hari ini di tepi Sungai Kapuas. Coba kita renungkan.